Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri, salah satu mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis kelas B di Universitas Islam Indragiri, semester 2 dengan NIM 101241010048. Tugas video ini saya buat untuk memenuhi tugas ekonomi makro oleh dosen pengampu Bapak Haji Agus Maulana SEMM. Baik, saya akan sedikit menjelaskan materi tentang faktor-faktor utama ekonomi. Berikut faktor-faktor utama ekonomi. Yang pertama adalah ada inflasi. Menurut Muhammad Idris, inflasi tentu tidak asing lagi di telinga, apalagi jika menyangkut pemberitahuan stabilitas perekonomian. Secara umum, inflasi adalah suatu keadaan di mana terjadi kenaikan harga barang dan jasa. Sementara itu, pengertian inflasi, apa itu inflasi? Inflasi sebagaimana dikutip dari laman resmi Bank Indonesia, inflasi adalah diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kebalikan inflasi adalah deflasi, yakni penurunan harga barang secara umum dan terus-menerus. Menurut Kementerian Keuangan, setidaknya ada 6 faktor penyebab inflasi, antara lain permintaan yang tinggi terhadap suatu barang atau jasa sehingga membuat harga barang atau jasa tersebut mengalami kenaikan. Yang kedua, adanya peningkatan biaya produksi. Yang ketiga, bertambahnya uang yang beredar di masyarakat. Yang keempat, ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Yang kelima, perilaku masyarakat yang seringkali memprediksi atau biasanya disebut sebagai inflasi ekspektasi. Yang terakhir, penyebab inflasi karena kekacauan ekonomi dan politik seperti yang terjadi di Indonesia saat kerusuhan tahun 1998. Dampak inflasi sendiri seringkali identik dengan efek negatif karena kenaikan harga barang sehingga membuat daya beli masyarakat menurun, terutama masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. Menurut Bank Indonesia, dampak inflasi yang akan menyebabkan pendapatan real masyarakat akan turun terus sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadi semua orang, terutama orang yang miskin bertambah miskin. Dampak inflasi yang tidak stabil dapat menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dan pengambilan keputusan. Pengalaman eksperiensi menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat yang melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Tingkat dampak inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di negara tetangga akan menjadi tingkat bunga domestik real menjadi tidak kompetitif, sehingga dapat memberi tekanan pada nilai rupiah. Untuk mempengaruhi perubahan, Fed menerapkan kebijakan moneter melalui alat yang dikembangkan selama bertahun-tahun yang berfungsi untuk mengurangi mandek ganda. Ini memiliki alat berikut yang digunakan. Yang pertama, ada kisaran suku bunga dana federal. Yang kedua, operasi pasar terbuka. Yang ketiga, fasilitas deposito berjangka. Yang nomor 2, perdagangan internasional. Menurut Sugiarto selaku Harto Humas Kemenkes menunjukkan Indonesia sebagai pemegang presiden G20 atau Forum Kerjasama Mobilitas Netral 19 negara utama di Uni Eropa. Sejatinya merupakan bentuk apresiasi pengakuan negara-negara besar di dunia bagi Indonesia.
Terpilihnya Indonesia sekaligus memandatorikan sejarah baru karena untuk pertama kali Indonesia memegang presiden G20 sejak forum G20 ini dibentuk pada tahun 1999. Nomor 3, politik dan hukum. Pandemi COVID-19 secara gelombang menggambarkan titik temu politik, ekonomi, dan pertimbangan lainnya. Pakar kesehatan masyarakat dan telah lama memperingatkan bahwa dunia kemungkinan besar akan menghadapi pandemi yang besar dan menyuruhkan kesiapan siagaan yang lebih besar. Namun, para pembuat kebijakan yang berfokus pada pemilihan berikutnya Amerika sulit menginvestasikan waktu, uang, dan modal politik untuk mengatasi kemungkinan abstrak dan kritis dari masa depan. Jadi, sebagian besar dunia tidak siap menghadapi ancaman kesehatan masyarakat global sebesar yang ditimbul oleh novel coronavirus. Saat pandemi menyebar ke seluruh dunia, respon kebijakan dipengaruhi oleh realita politik beberapa anggota masyarakat dan beberapa pembuat kebijakan yang telah menolak rekomendasi pakar kesehatan masyarakat, berharap pembatasan yang dilonggarkan dan kembali normal sebelum bahaya berlalu. Pada saat yang sama, kepentingan bisnis telah mendesak pengecualian untuk menguntungkan diri sendiri dan untuk subsidi besar dana telantang untuk membantu melewati masa-masa sulit. Baiklah, hanya sedikit saya menjelaskan tentang faktor-faktor utama ekonomi. Dan baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.